untuk kebenaran lainnya. Sehingga kebenaran yang lebih baru lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu, Prof. Yo, terima kasih. Yang lain silakan. Izin, Prof. Yuk. Ya, terima kasih, Prof. Ini saya hanya sedikit memberikan kritikan atau pemasukan dari teori utilitarisme ini dari yang saya ambil dari buku Anotasi Pemikiran Hukum. Saya baca buku ini kok ternyata ada kritikan di sini yang akan saya coba gali adalah bahwa teori ini mengabaikan keadilan. Ya, karena kebahagiaan yang diwujudkan oleh Mill ini mempunyai kelemahan di teori ini, yang karenanya lebih banyak menekankan kepada aspek kemanfaatan sehingga aspek keadilan ini akan terabaikan. Nah, sementara saya mengambil pendapatnya dari Ross Coupon bahwa idealnya hukum itu mengemban 3 nilai yang sekaligus ada di bawahnya, yaitu 3 values of law, yaitu tentang kepastian, lalu keadilan, dan kepastian hukum. Nah, di sini kalau kita lihat di bukunya Mill ini bahwa kebahagiaanlah yang diutamakan atau memberi manfaat kepada sesamanya, tetapi untuk masalah keadilan ini belum ditekankan. Nah, maka dari itu kritikan yang ada dalam teori ini adalah aspek keadilan yang sedikit diabaikan. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi. Saya Prof. Izin Apa ya untuk Pak Faroh. G? Pak Setiawan dulu. Oh, Pak Setiawan. Oh, G. Terima kasih Pak Ali. Saya juga menambahkan sedikit saja. Jadi pada waktu membaca bukunya Mill ini memang yang saya temukan berbeda dari Austin dan Fuller itu sangat sedikit sekali memberikan definisi mengenai hukum. Lalu kemudian saya mencoba mencari nuansa atau kondisi pada saat itu. Yang ternyata berdasarkan sejarah saya temukan pemikiran dari John Stuart Mill ini yang merupakan murid dari Bentham ini, kondisinya pada saat itu adalah terjadinya penekanan oleh penguasa terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat, sehingga John Stuart Mill ini yang sangat memperhatikan eksistensi dari individu mengeluarkan pendapatnya mengenai utilitarisme yang kemudian sedikit berbeda dengan miliknya Bentham, di mana John Stuart Mill ini mengatakan seharusnya aturan-aturan itu bermanfaat dalam artian mengakui kebebasan individu, namun juga harus ada batasan antara individu dengan masyarakat. Pada artinya begini, ada suatu pemahaman mengenai kebebasan itu apabila itu bermanfaat maka itu akan diikuti, sedangkan jika tidak bermanfaat atau mendatangkan rasa sakit maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kebebasan tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, dengan pemikiran-pemikiran mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dari Mill juga mengungkapkan, namun ada batasan, tidak artinya sebebas-bebasnya. Ada batasan antara, mungkin kalau bahasa sekarang bisa dikatakan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Ya. Jadi individu ini ada batasannya. Pada saat masyarakat umum itu memiliki pendapat atau memiliki suatu arah tertentu, begitu, maka individu ini harus mengikuti. Apabila tidak, maka masyarakat ini dapat memberikan semacam sanksi begitu, walaupun sanksi ini sebenarnya bukan hukum, tapi lebih ke sanksi sosial. Nah, itu yang mungkin saya temukan dari bukunya John Stuart Mill. Mohon koreksinya jika ada kesalahan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dari. Terima kasih, Prof. Saya Ahmad Faroh Hasan. Ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa pendapat terlepas dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh
Pak Imam Sukadi, terus Pak Indra dan Bapak Setiawan. Dari pemikiran John Stuart Mill ini itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai penyempurna atau penerus dari pemikiran sebelumnya, yaitu Bertrand itu sendiri yang meletakkan pemikirannya pada prinsip utilitarianisme. Nah, Mill itu sendiri ingin memperbaiki terhadap prinsip utilitarianisme yang digagas oleh Bertrand itu sendiri, sehingga bisa dikatakan pemikiran utilitarianismenya Mill ini lebih terukur atau lebih kuat dibandingkan pemikiran sebelumnya, di mana Mill mulai dengan merumuskan prinsip kegunaan atau utility itu sebagai prinsip dasar dari moralitas itu sendiri, di mana suatu tindakan harus dianggap benar sejauh cenderung mendukung terhadap kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sendiri menurut Mill itu diukur atas kesenangan dan kebebasan dari perasaan sakit. Nah, kemudian yang dimaksud ketidakbahagiaan itu adalah perasaan sakit dan tiada kesenangan. Nah, dengan demikian moralitas, kemudian juga ukuran dari moralitas itu sendiri diukur sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan itu sendiri atas perasaan senang dan kebebasan dan perasaan sakit. Oleh karena itu, Mill mengakui adanya orang yang menginginkan selain kebahagiaan. Nah, ini dicontohkan terhadap seseorang yang menginginkan terhadap uang itu sendiri. Nah, sehingga uang itu dianggap sebagai perantara atau komponen yang mendukung terhadap kebahagiaan itu sendiri, seperti itu. Nah, tentunya pemikiran John Stuart Mill itu tadi dikatakan bahwa bagaimana kaitannya kebahagiaan dengan keadilan itu sendiri. Justru ketika kebahagiaan itu didapat atau kebahagiaan itu didapat, maka sudah pasti seseorang itu akan mendapatkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Karena ketika seseorang itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang berujung terhadap kesejahteraan itu sendiri, maka keadilan itu tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terkait kemanfaatan, kebahagiaan, dan keadilan. Ada lagi, silakan. Saya mau nambahin, Pak. Oh ya, silakan. Jadi sebenarnya pemikiran Mills ini merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan teori utilitasnya Bentham. Karena sebenarnya banyak kritik terhadap teori utilitariannya Bentham. Bentham berpendapat bahwa greatest happiness for the greatest number of people, jadi kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar orang. Salah satu bentuk kritik terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sudah mencapai greatest happiness, bagaimana kita bisa mengukur ini sudah mencapai taraf greatest happiness dan untuk greatest people, apakah harus diukur secara kualitatif atau secara kuantitatif. Nah, di sini Mills ini mencoba menjelaskan, jadi kalau dari teorinya Bentham itu kan orang itu berperilaku berdasarkan dua hal, pain and kesenangan dan kesedihan, jadi didorong oleh itu. Nah, oleh Mill itu bagaimana kita bisa mengukur greatest happiness dan
for the greatest people itu bagaimana cara mengukurnya? Atau mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau ternyata pilihannya itu sama-sama bagus. Nah, di sini Mills ini berpendapat bahwa ketika manusia memang GOM di sini itu tujuannya untuk public goods ya, untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum. Tetapi ketika masuk menafsirkan atau memperjelas pendapatnya Bentham, greatest happiness for the greatest people, ini ada beberapa pendekatan yang berbeda. Jadi yang dimaksud greatest dimaksud dengan ide pleasures and pain ya, itu harus bahwa kesenangannya itu atau yang dimaksud kemanfaatannya itu harus tetap menggunakan ukuran-ukuran moralitas, sehingga untuk mencapai kesenangan yang bersifat tinggi, greatest happiness, itu harus menggunakan ukuran-ukuran moral. Jadi makanya di pendapatnya Mill itu dia berpendapat bahwa semakin tinggi nilai gimana cara ngomongnya, semakin nilai kesenangannya itu semakin tinggi, ya itu berarti mencerminkan kesenangan yang hakiki, yang itu bisa lebih memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi saya menambahi perspektif bahwa sebenarnya Mills ini tetap, meskipun ada perbedaannya dengan Bentham, tetap mencoba untuk menjelaskan secara berbeda ya apa yang dimaksud dengan utilitarianisme dari Bentham. Sekian saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nah, satu dari sisi kemanfaatan, maksudnya apa sebetulnya yang bisa atau dapat kita ambil dari buku On Liberty, atau katakanlah pemikiran dari John Stuart Mill ini adalah satu, yang pertama, pemikiran ini sebetulnya meletakkan dasar-dasar untuk menentukan batasan di mana sebetulnya wilayah yang dapat diatur oleh negara, atau dengan kata lain diatur melalui hukum, dan wilayah-wilayah yang itu merupakan sesuatu yang bersifat individual, yang tidak boleh dimasuki oleh kekuatan di luar individu, baik dalam bentuk hukum yang dibuat oleh negara tentu saja, maupun dalam bentuk moralitas. Moralitas itu kan ya sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang pertama itu. Lalu yang kedua juga menentukan mana batas-batas yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan sesuatu itu seharusnya dapat diatur sebagai norma hukum, dan dengan sendirinya atas pelanggaran itu perlu lalu diberikan sanksi hukum, gitu. Dan mana batas-batas yang ini sebetulnya tidak perlu masuk ke dalam wilayah norma hukum, dan dengan sendirinya pelanggaran terhadap sesuatu yang dikatakan tidak baik dan sebagainya itu juga tidak perlu lalu dihukum dengan hukuman menurut norma hukum.